Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Farhana Nazila Dinasti Kaul Ahmad dari Prodi PBSI kelas AB. Di sini saya akan menyampaikan materi yang saya dapatkan saat mengikuti virtual bersama Universitas Zainal Abidin Malaysia. Yang saya dapatkan dari narasumber pertama yaitu Ibu Dr. Andes Haji Herwina Bahar MA. Mengenai karakter. Karakter adalah sesuatu yang esensial di mana seorang terbentuk kualitas kejiwaan yang mempengaruhi cara berpikir, berbicara, bertindak, mengambil sebuah keputusan, dan mengembangkan relasi dalam keluarga, sosial, dan lingkungan profesi. Karakter yang baik merupakan perbuatan yang benar dalam hidup, berbuat benar dalam hubungan dengan orang lain, berbuat benar terhadap diri sendiri. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai penggunaan semua dimensi kehidupan sekolah secara sengaja untuk mendorong perkembangan karakter yang optimal. Di sini ada tujuan pendidikan karakter. Yang pertama itu mengembangkan potensi kalbu atau nurani efektif peserta didik sebagai manusia dan warga. Yang kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji. Yang ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik. Dan di sini ada sumber nilai dalam pendidikan karakter itu. Yang pertama ada Pancasila, agama, budaya, dan terakhir tujuan pendidikan nasional. Fungsi pendidikan budaya dan karakter bangsa. Fungsi pengembangannya itu pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi berperilaku baik. Ini bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya dan karakter bangsa. Fungsi perbaikannya itu memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam mengembangkan potensi peserta didik yang telah bermartabat. Fungsi penyaringnya itu fungsi pendidikan budaya dan karakter bangsa juga dapat berfungsi untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat. Di sini pengembangan nilai-nilai karakter itu yang pertama ada religius, ada jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Filosofi pendidikan karakter menurut Kiai Haji Dewantoro. Oleh hati etika, oleh pikir itu literasi, oleh raga itu kinestetika. Nilai utamanya itu ada integritas, 2 religius, 3 gotong royong, 4 mandiri, dan 5 nasionalis. Pilar-pilar pendidikan karakter ada 3 yaitu moral knowing. Moral knowing itu adalah kesadaran moral, pengetahuan tentang nilai-nilai, penentuan sudut pandang logika, moral keberanian dalam bersikap, pengendalian diri. Dan moral loving feeling yaitu cara percaya diri, empathy, loving the good, pengendalian diri, kerendahan hati. Dan moral doing acting yaitu amal manfaat bagi orang lain, berperilaku ditampilkan secara logis, rasional, dan demokratis. Pendidikan karakter itu, pengintegrasian itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengintegrasian materi pelajaran, pengintegrasian proses, ketiga pengintegrasian dalam memilih bahan ajar, dan yang terakhir pengintegrasian dalam memilih media. Selain itu, pembentukan karakter itu ada yang pertama bakat, kedua keyakinan, yang ketiga selalu ingin tahu, yang keempat keterampilan, kelima kemampuan produktif, yang keenam pendidikan komprehensif. Dan di sini saya akan menyampaikan narasumber yang kedua yaitu Ibu Aida Sumardi MPD. Di sini Ibu Aida Sumardi MPD menjelaskan tentang kebudayaan Minangkabau. Surat Al-Hujarat ayat 13, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Maka makna dari ayat tersebut adalah bahwa kita umat muslim diciptakan Allah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku seperti kita bangsa Indonesia dipertemukan dengan bangsa Malaysia sehingga kita dapat saling mengenal adat budaya dan tradisi di Malaysia. Begitu juga bangsa Malaysia dapat memahami adat budaya di tradisi Indonesia. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang budaya
Minangkabau. Misalkan, orang Medan mengucapkan mamak. Arti dari ucapan kepada ibunya, tetapi orang Padang kata mamak adalah paman. Dan itu adalah persamaan sebuah tapi memiliki makna yang berbeda. Sapaan bahasa Minang, bundo ibu kandung, udah kakak laki-laki kandung, wang adi laki-laki kandung. Dan lagu daerah Minang itu ada kampung nan jauh di Mato, ampung made, pulanglah uda. Dan makanan khas Minang itu ada keripik sanjay balado, ayam singgang, lamang tapai. Dan daerah wisata Minang ada Sigiran, Taman Siti Nurbaya, Aik Ange. Pantun dari Minangkabau itu ada kamamu dalam emak, lari terbang mendengar. Terima kasih telah menyimak, semoga bisa memberi manfaat. Terdapat 4 kategori hubungan bahasa dari budaya itu ada sapaan kekerabatan, lagu daerah, nama tempat daerah, makanan daerah. Dan materi kedua itu ada dari Ratna Dewi Katikasari MPD, kebudayaan Jawa, sapaan bahasa Jawa. Itu ada bapak kayak simbo, ayah ibu, kang bak kakek laki-laki perempuan. Dan lagu daerah Jawa itu ada suara jamu, gunul-gunul pak cucul. Dan makanan khas Jawa itu ada gado-gado, pecel, rujak cingur. Dan pantun dari kebudayaan Jawa itu ada melaku-melaku tuku-tuku, ora lain tuku banda. Nasihat guru ayo digugu supaya ora dadi bodoh. Dan pemateri 3 dan India Rianti, kebudayaan Palembang. Sapaan bahasa Palembang itu ada bicek adik perempuan dari ayah atau ibu, bicak kakak perempuan atau perempuan yang lebih tua. Lagu daerah Palembang ada pempek lenjer, sayang selayak, melati karangan. Makanan khas Palembang ada pempek, tekuran, kerupuk kemplang kapar. Daerah wisata Palembang itu ada wisata Teligi Al-Quran Raksasa, Sungai Musi, dan Pulau Kemaru. Di sini yang pemateri keempat itu ada dari Adelia Anissa Suci, kebudayaan Betawi. Sapaan bahasa Betawi itu ada engkong nyai, kakek nenek, abang empok kakak laki-laki perempuan. Lagu daerah Betawi itu ada ondel-ondel, kicir-kicir, jali-jali. Makanan khas Betawi itu ada nasi uduk, kue cucur, dan kue kerak telur. Makna dari lagu jali-jali itu seperti kebanyakan lagu yang berasal dari Betawi, lirik jali-jali merupakan jalinan pantun yang dipadukan nada dan musik riang yang berfungsi untuk menghibur hati yang sedang berduka atau sedih. Makna dari lagu Rek Ayo Rek itu, lagu ini menceritakan tentang kegembiraan di kalangan anak muda menyambut malam minggu. Makna dari lagu Melati Karangan itu salah satu lagu tradisional di Palembang, yaitu lagu Melati Karangan. Lagu ini merupakan tanda atau identitas Palembang yang selalu menghormati sosok seorang wanita. Dan makna dari lagu Kampuanan Jauh di Mato, sejauh ini kita berada dimanapun itu, kampung yang jauh di mata kita adalah tempat terbaik, tempat dimana kita berada dalam suka maupun duka. Tempat dimana awal kita meninggalkan kampung itu pada akhirnya. Dan tanggapan saya tentang materi kebudayaan Indonesia yang disampaikan oleh Ibu Aida. Indonesia memiliki kebudayaan yang mesti dikembangkan supaya tidak tertelan oleh zaman. Dan yang akan saya sampaikan tentang kebudayaan Indonesia itu, kebudayaan Indonesia sangatlah beragam karena mulai dari Sabang sampai Merauke memiliki kebudayaan berbeda dan begitu unik. Keberagaman suku yang berada di Indonesia seharusnya menjadi aset negara yang harus dipertahankan dan dilestarikan hingga mancanegara dan membuat ketertarikan tersendiri bagi negara lain. Dan tanggapan saya mengenai materi yang disampaikan oleh Ibu Herwina, yaitu asimilasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia bisa berdampak positif maupun negatif. Asimilasi yang berdampak positif itu seperti dapat menambah kerukunan, keragaman, peningkatan kualitas hidup, sedangkan dampak negatifnya itu mulainya pudar atau hilangnya kebudayaan Indonesia. Mohon maaf jika ada kesalahan. Hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.